Ya, selamat siang. Halo teman-teman review Indonesia, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan semoga puasa kali ini juga lancar dan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Ya, teman-teman, untuk yang baru tergabung dalam channel saya bercerita ataupun tentang sharing akuarium laut saya dan semua aktivitas yang berkaitan dengan akuarium laut, khususnya di Jepang ya, karena memang saya sekarang tinggal dan bekerja di Jepang. Pada video kali ini saya akan melakukan tes parameter akuarium laut, dan pada kali ini saya akan melakukan tes nitrat menggunakan tes kit dari Red Sea ini ya. Kenapa saya melakukan tes nitrat? Sepanjang yang saya baca, nitrat atau NO3 dalam akuarium ini adalah perwakilan terakhir dalam rantai senyawa kimia dalam siklus nitrogen ya. Jadi ini nitrat adalah salah satu penyebab ikan mati dalam akuarium kita ya. Jadi saya terfokus hari ini untuk melakukan tes nitrat setelah kemarin melakukan pergantian air rutin sebanyak 20%. Jadi saya akan melakukan tes nitrat dengan tes kit dari Red Sea. Silakan menyaksikan. Ya teman-teman, untuk persiapan melakukan tes kit ini saya sudah menyiapkan komponen-komponen alat tes kit yang harus disediakan. Yang pertama adalah semacam buku manual ataupun kertas manual tahap melakukan tes nitrat ini. Dan di sini ada indikator-indikator kadar nitrat dari 0, 2, 5, 10 berdasarkan warna. Dan di sini ada komponen-komponen yang akan untuk melakukan tes nitrat ini terdiri dari komponen A, komponen B, dan komponen C. Dan wadah untuk tes air yang sudah disiapkan, yaitu sebanyak 5 mm sesuai dengan buku panduan yang ada di sini. Oke. Langkah pertama, kita memasukkan 5 tetes komponen A ke dalam ke dalam botol tersebut. Tapi sebelumnya kita memasukkan sampel air yang saya sudah ambil tadi di akuarium saya sebanyak 5 mm. Kita masukkan ya. Selanjutnya saya akan meneteskan 5 tetes komponen A. Jadi ini komponen A ya teman-teman, 5 tetes. Setelah itu kita aduk, kita kocok selama 10 detik. Oke, agak sedikit kurang rapat ya. Selanjutnya saya akan memasukkan komponen B. Ini ya teman-teman. Jadi ini sekitar 1 sendok. Ini adalah powder ya bentuknya ya. Oh. Kalau setelah itu kita
Setelah dicampurkan, lalu kita shaking atau kocok selama sekitar 60 detik. Jadi saya udah siapkan ini ya. Oke, mulai. Jadi saya melakukan tes kit untuk nitrat sendiri. Saya melakukan setiap 1 minggu sekali. Itu dilakukan setelah melakukan rutinitas penggantian air selama 20%. Jadi itu rutinitas yang selalu saya lakukan selain tes untuk tes nitrat sendiri. Tapi selain itu juga saya melakukan tes amonia, pH dan lain-lain. Tapi untuk kali ini saya akan menunjukkan ke kalian tes nitratnya ya. Ya, sudah 1 menit lebih 6 detik, tidak apa-apa ya. Jadi selanjutnya adalah memasukkan komponen C. Ini juga bubuk juga ya, 1 sendok juga. Dan kita kocok selama 10 detik juga. Setelah kita memasukkan komponen C, kita akan segera tahu sebenarnya sih indikator air laut kita sih, tapi kita akan lebih tahu akuratnya setelah 9 menit. Oke, udah selesai. Ini sudah 10 detik. Oke, ini saya sudah letakkan di sini. Kita menunggu 9 menit. Saya sudah jalankan untuk stopwatchnya dan kita tunggu sampai 9 menit. Itu indikator warnanya akan berada di mana. Tapi so far masih terlihat putih, jernih. Jadi mungkin kadar nitratnya adalah 0 sih. Semoga aja ya. Oke. Nanti setelah 9 menit saya akan kasih tahu ke teman-teman hasil tes nitrat ini menggunakan alat tes kit dari Red Sea. Ya teman-teman, jadi sudah mendekati 9 menit. Jadi kita akan tahu hasil kadar nitrat yang ada di akuarium saya. Jadi kita lihat bersama-sama. Jadi gimana ya, seperti ini. Jadi sebentar lagi. Oke, kita lihat ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini untuk warna, indikator warnanya masih jernih. Itu menandakan, kita bisa lihat juga ya, gimana ya, seperti ini ya, kita bisa lihat. Jadi ada di posisi 0. Jadi nitrat saya kandungan nitrat pada akuarium saya masih aman, masih di angka 0 dan oke, sangat bagus untuk akuarium saya. Jadi saya ini berbagi cerita ya. Jadi saya pernah melakukan kadar tes nitrat dan pernah di angka 50. Jadi pada saat itu nitrat saya di angka 50 yang menyebabkan kematian pada ikan yellow tank saya, dan itu membuat saya sangat gimana ya, sedikit shock. Jadi setelah itu saya sangat berhati-hati untuk
melakukan tes rutin pada khususnya untuk nitrat sendiri ya. Dan apa yang saya lakukan ketika kadar nitrat saya tinggi adalah saya melakukan penggantian air selama 3 hari berturut-turut sebanyak 20%, 20%, 20%. Setelah itu saya tes lagi untuk kadar nitratnya dan alhamdulillah kembali ke 0. Dan saya juga menambahkan beberapa dosing untuk penurun nitrat, yaitu ini NO3PO4X yang saya pikir ini cukup bagus untuk menurunkan kadar nitrat. Tapi yang terpenting adalah untuk menurunkan kadar nitrat yang ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman, jadi mungkin kalau salah bisa dikoreksi, adalah dengan seringnya mengganti air rutin at least 1 minggu sekali ya, dan jangan terlalu sering memberikan makan ikan ataupun overfeed. Jadi kadang kita akan ngerasa kasihan kepada ikan ya, kayak kelihatannya kayak kelaparan, tapi kita cukup ngasih makan ikan 1 kali aja sih. Jadi ini adalah video saya mengenai tes nitrat menggunakan test kit Red Sea. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, ingin berkomentar ataupun request video tentang akuarium saya, mohon untuk komen di komen di bawah ya. Jadi seperti itu. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video saya, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Reef Indonesia.